Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, Puncak Arus Mudik. Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran, pemudik sepeda motor mulai memadati jalur Kalimalang, Kota Bekasi malam hari ini. Banyak di antara pemudik berangkat di malam hari karena baru mendapat jatah libur ataupun cuti bersama mulai Jumat besok. Volume kendaraan di jalur arteri Kalimalang yang terpantau dari simpang BCP, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi terpantau ramai. Pemotor dari dua arah Jakarta menuju Pantura mendominasi jalan. Pemudik motor pemirsa di Jalan Kalimalang melalui Jalan Kiai Haji Nur Ali ke Jalan Hasibuan menuju Pantura membawa muatan barang bawaan berlebih diikat di bagian belakang jok motor. Umumnya pemudik berangkat pada malam ini lantaran hari ini merupakan hari terakhir mereka bekerja. Adapun pemudik motor diperkirakan akan semakin ramai pada malam hari nanti dikarenakan waktu favorit pemudik motor melakukan perjalanan ke kampung halaman pada malam hari karena untuk menghindari panas matahari. Dan juga diprediksi pemirsa puncak arus mudik terjadi pada malam ini dan juga Jumat besok. Dan pemirsa bisa lihat bahwa masih tampak banyak sekali pengemudi sepeda motor dan juga yang merupakan pemudik ini masih memenuhi area kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat untuk melakukan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan memang jalur ini merupakan jalur alternatif favorit bagi para pemudik yang tidak bisa mudik melalui lewat jalan tol sehingga ia harus melewati jalur alternatif ini untuk ke kampung halamannya masing-masing, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur pemirsa. Dan kalau dilihat memang di jalur Kalimalang ini para pemudik didominasi oleh para pemudik yang mengendarai sepeda motor. Kendati demikian juga masih ada juga pemudik yang tampak terlihat menggunakan kendaraan roda 4 ataupun mobil pribadi. Dan pemirsa bisa lihat di layar kaca bahwa banyak sekali pemudik juga yang membawa barang bawaan di kendaraan mereka. Biasanya memang ini para pengendara sepeda motor membawa barang bawaan dengan menggendong barang bawaannya ataupun bahkan juga terlihat ada yang mengikat barang kendaraannya di belakang motor mereka. Selain itu tampak juga pemirsa bahwa banyak pengemudi sepeda motor, pemudik yang mengendarai sepeda motor ini juga membawa sanak keluarga untuk ke kampung halamannya seperti yang Anda lihat di layar kaca pemirsa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Kalimalang, Bekasi, dan juga Ciwandan, sudah ada laporan Kurnia Dwi Hapsari dan juga Margareta Novita. Terlebih dahulu kita akan menyapa dan menyimak informasi dari Kalimalang yang akan disampaikan oleh Kurnia. Selamat malam, Kurnia, silakan laporan Anda. Bagaimana situasi di sana saat ini? Pasal dan juga pemirsa, pantauan arus mudik dari simpang Bekasi Cyberpark atau simpang BCP Kalimalang Bekasi sampai dengan malam ini masih terus diramaikan oleh pemudik, terutama pemudik sepeda motor. Bahwa kendaraan para pemudik dari arah Jakarta yang hendak menuju Pantura sampai dengan saat ini masih terus ramai oleh para pemudik, di mana memang kendaraan para pemudik melewati simpang BCP Kalimalang ini karena jalur Kalimalang Kota Bekasi ini menjadi salah satu jalur favorit bagi para pemudik sepeda motor menuju arah Pantura, baik pulang kampung ke wilayah Jawa Barat maupun Jawa Tengah, bahkan ada juga sampai ke wilayah Jawa Timur. Pada malam hari ini kendaraan roda 2 pemudik nampak saja membawa barang bawaan berlebih, namun tadi kami juga memantau bahwa para pemudik ini masih ada yang nekat untuk membawa anak ataupun anak-anak balita, namun tidak dilengkapi dengan pelindung kepala ataupun helm. Dan memang para pemudik beralasan sengaja menggunakan sepeda motor karena dinilai lebih bisa mengatur waktu, kemudian juga lebih hemat biaya. Bahkan juga ada yang beralasan bahwa tidak mendapatkan tiket sehingga memilih untuk tetap mudik namun dengan menggunakan sepeda motor. Tadi sekitar selepas sholat
tarawih ataupun sekitar pukul 9 malam di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang, simpang BCP ini sempat terjadi kepadatan lalu lintas di mana kendaraan dari arah Jakarta yang sedang menuju Pantura ini terbilang cukup padat sehingga pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan cara memperlambat ataupun memperlama lampu hijau untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju arah Pantura, yaitu diarahkan lurus ke Jalan Hasibuan, sehingga kepadatan kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju wilayah Pantura dari simpang BCP ini terurai. Dan memang menurut kepolisian jika nantinya akan terjadi kepadatan kembali di arah Jakarta menuju Pantura ini, maka rekayasa dengan memperlambat ataupun memperlama waktu lampu hijau akan kembali dilakukan. Namun memang jika nantinya kepadatan tidak dapat terurai, maka kendaraan pemudik ini akan diarahkan melalui Jalan Haji Juanda ataupun berbelok ke arah kiri maupun ke arah Jalan Jurmutia. Karena kedua arah tersebut juga nantinya sama-sama menuju arah Pantura. Demikian kalau untuk saat ini para pemudik ini diarahkan untuk menuju arah lurus ke Jalan Hasibuan karena pelanggan ataupun petunjuk arahnya sudah diarahkan oleh Dinas Perhubungan menuju arah lurus Jalan Hasibuan karena saat ini jalannya juga sudah bagus ataupun sudah diaspal ataupun diperbaiki. Dan tadi sempat terjadi cuaca gerimis di wilayah sekitar simpang BCP ini dan juga sempat jalanannya basah sehingga licin dan para pemudiknya diharapkan untuk berhati-hati. Namun saat ini cuaca di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini sudah cerah. Demikian Pak. Oke. Nia, apakah Anda bisa memastikan kepada kami, jadi untuk malam ini apakah terjadi peningkatan volume kendaraan di sana? Ya, Mas Ali, kalau menurut dari kantor Jawa Kabupaten Kota, tadi dikatakan bahwa pada malam hari ini terjadi peningkatan arus lalu lintas di mana memang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ada sekitar peningkatan 40% kendaraan para pemudik, khususnya pemudik roda 2 yang melintas dari arah Jakarta menuju arah Pantura. Namun memang puncak arus terjadi pada malam hari ini ataupun besok pagi. Karena kalau hari ini banyaknya ataupun peningkatan volume kendaraan para pemudik di ruas Jalan Arteri Kalimalang ini disebabkan karena hari ini merupakan hari terakhir bekerja, sehingga dimungkinkan para pemudik ini memilih waktu usai pulang bekerja baru berangkat ke kampung halaman. Namun besok juga diprediksi menjadi puncak arus mudik di mana Jumat besok merupakan hari pertama para pekerja baik melakukan cuti bersama. Demikian Pasal. Oke, baik. Terima kasih Nia atas laporan Anda. Kita akan beralih ke Ciwandan. Di sana juga sudah ada Margareta Novita. Selamat malam, Margaret. Silakan laporan Anda. Bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Faisal dan juga pemirsa, seperti yang Anda bilang, waktu malam ini merupakan jam favorit bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Dan di belakang saya ini merupakan gate utama atau gerbang utama Pelabuhan Ciwandan, ini khusus untuk pengendara roda 2. Dan bisa dilihat di sini juru kamera saya Firdaus Nugroho sedang menangkap bagaimana adanya penumpukan di pintu depan ini sebelum memasuki loket tiket. Padahal Faisal dan juga pemirsa, untuk di bagian depan, di gerbang depan ini sudah dibentuk mengular. Simpelnya ini bisa saya jelaskan seperti ujian SIM begitu ya. Sudah dibentuk mengular dan berkelok-kelok ini untuk menghindari ataupun mengantisipasi adanya kepadatan di depan loket tiket. Dan memang untuk hari ini diprediksi merupakan malam puncak arus mudik bagi pengendara karena untuk di Pelabuhan Ciwandan Cilegon Banten ini sendiri memang berada di dekat kawasan industri di mana para pekerja ini memiliki atau sudah memasuki libur dan juga hari ini merupakan hari bekerja atau hari aktif terakhir mereka sebelum libur Lebaran 1446 pemirsa. Dan ini merupakan loket yang digunakan untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk scan tiket, melihat waktu masuk
yang mana mereka ini memang harus check-in terlebih dahulu. Dan saya mau ajak Anda untuk melihat hal-hal yang unik nih bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Seperti ada tulisan-tulisan ini pemirsa yang sangat kreatif. Ini banyak sekali ditemukan di pemudik motor pemirsa. Dan memang mereka ini notabene menggunakan sepeda motor karena dan juga berkendara malam ini karena menghindari terik panas matahari. Kemudian juga jam favorit lainnya yang bisa kami sampaikan, ini ada di dini hari, di mana untuk dini hari sendiri mereka ini menghindari kepadatan di arus lalu lintas dan juga menghindari adanya tindak kriminal. Seperti yang Anda lihat ini para pemudik yang menggunakan sepeda motor di sini ada satu keluarga nih. Mungkin boleh kita tanya. Selamat malam Bapak, maaf mengganggu waktunya. Pak, namanya siapa Pak? Edi Hermawan. Baik Pak, ini mau mudik dari mana ke mana nih? Dari Tangerang mau ke Lampung ke Kota Agung. Ini sama keluarga ya, sama anak-anaknya ya Pak ya? Anak sama istri. Untuk persiapannya sendiri ini kan membawa anak-anak ya. Mungkin apa yang disiapkan seperti banyak bekal, kemudian juga ada jam istirahatnya nggak sih Pak? Kita sebelum berangkat kita istirahat dulu, sebelum pulang bekerja kita lakukan istirahat dulu. Dengan istirahat yang cukup kita gimana ya, biar ibarat perjalanan santai lah. Yang penting selamat sampai tujuan. Bapak ini sudah sering melewati Pelabuhan Ciwandan dan mudik pakai motor nih? Alhamdulillah udah yang ketiga kalinya. Kenapa sih Mas memilih mudik pakai motor dan di malam hari? Kalau kita mudik siang hari kan panas dan banyak lalu lalang warga juga. Jadi kita di malam hari lebih enak lah, lebih leluasa. Walaupun kita ya resikonya ngantuk juga tuh. Tapi kita harus jaga. Baik Pak, ini Bapak sudah bawa oleh-oleh nih buah tangan untuk keluarga di rumah? Alhamdulillah udah bawa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Adik hati-hati di jalan ya. Jangan ngantuk, nanti diingetin Bapaknya. Ya itu tadi pemirsa perbincangan saya. Ini banyak sekali keluarga-keluarga yang membawa anak kecil. Halo adik. Di sini juga ada satu keluarga, ini boleh kita tanya nih. Halo Ibu Bapak, permisi. Dari mana mau ke mana nih? Dari Tangerang mau ke Lampung Selatan. Perjalanan ke sini berapa jam nih Pak? Tadi berangkat jam 9. Sampai sini setengah 12, 2 jam setengah. Di total berangkat ke Lampungnya sendiri berapa itu Pak? Pokoknya setelah turun kapal itu kira-kira 45 menit. Tergantung dari kapalnya nih, biasanya 3 jam atau lebih. Ya. Untuk waktu menunggu di sini tadi sampai di sini jam berapa sih? Udah berapa menit Pak nunggu? Menunggu ini baru 10 menitan lah, belum lama ya. Pak ini kan bawa dua anak-anak ya, anak-anaknya lucu banget. Nah ini ada persiapan khusus apa sih Pak untuk membawa ini anak-anak yang ganteng ini? Ya tadi sebelum berangkat sih disuruh tidur dulu biar di motornya biar nggak tidur gitu, biar enak bawanya. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Ibu mudik pakai motor, ini kenapa pilihnya pakai motor Bu? Ya enak aja suasananya, bareng-bareng sama temen-temennya gitu. Baik, udah bawa oleh-oleh nih Bu buat keluarga di rumah, udah belanja nih? Alhamdulillah ada lah dikit-dikit. Baik, terima kasih banyak, hati-hati di jalan, hati-hati. Ya, dadah. Ya pemirsa, ini merupakan mimik wajah ataupun ekspresi keceriaan para pengendara motor yang akan melakukan mudik pulang kampung menuju ke area Lampung dan Sumatera. Ini mereka terlihat sangat senang karena sebentar lagi ini mereka bisa berkumpul bersama keluarga. Ini merupakan momen yang ditunggu karena hanya setahun sekali. Di saat momen-momen ini mereka bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Baik Fasal, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Pelabuhan Ciwandan. Margaret, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan pantau langsung ini situasi terkini arus mudik di Tol MBZ kilometer 10 pemirsa. Dimana jika Anda lihat dari layar kaca yang tampak di hadapan Anda, ini sepertinya juga sudah mulai terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dimana jika dari gambar yang bisa Anda saksikan, ini masih didominasi juga oleh kendaraan pribadi. Meskipun tampaknya sepertinya juga ada kendaraan travel di sana. Dan memang jika dilihat dari rekaman yang ada, ini terjadi antrian yang cukup mengular. Namun nanti kami akan masih mengkonfirmasi lebih lanjut seberapa jauh antrian ini mengular. Pemirsa di Jalan Tol MBZ kilometer 10.